Orang bilang, 10 harimau pun tak bisa menandingi satu singa. Namun di kalangan rakyat ada pepatah lama. Harimau duduk di aula utama. Singa menjaga gerbang besar. Harimau selalu dianggap sebagai jelmaan kejahatan. Sedangkan singa adalah simbol keadilan. Untuk membuktikan bahwa harimau adalah raja segala binatang, aku terlahir kembali sebagai seekor harimau gendut di kebun binatang Panziwa. Jelas-jelas setiap hari diberi makan terus-menerus oleh penjaga. Namun aku sama sekali tidak makan dan malah gila-gila diet. Semua ini karena 6 bulan lagi badai suar matahari akan meletus. Semua makhluk hidup akan bermutasi menjadi monster mengerikan. Di kehidupan sebelumnya kebun binatang ini muncul 2 makhluk mutan tingkat raja. Seekor buaya bermutasi menjadi naga sungai Styx. Sedangkan simpanse hitam bermutasi menjadi iblis gunung kebencian. Namun hewan lain belum sempat bermutasi. Sudah lebih dulu menjadi makanan mereka. Jika ingin hidup dan keluar dari sini, harus menyerang lebih dulu. Jadi harus sebelum mereka bermutasi. Melenyapkan mereka lebih awal. Perlu diketahui aku adalah raja segala binatang. Buaya dan simpanse itu sebelum bermutasi bukan apa-apa. Saat ini ada satu masalah besar di hadapanku, yaitu makanan kebun binatang terlalu enak. Melihat tubuhku yang gemuk mengilap sebagai raja binatang. Di kandang harimau akulah harimau paling gemuk. Masih tersisa 100 hari sebelum mutasi. Mulai hari ini aku harus diet. Pukul 10 pagi, penjaga Laozang seperti biasa membawa satu baskom besar paha ayam. Masuk ke gunung harimau. Itu adalah makanan favoritku. Berlemak dan berair. Setiap kali selalu kulahap sampai habis. Namun hari ini tidak bisa. Aku memalingkan kepala, bahkan tidak melirik sedikit pun. Laozang tertegun. Dengan ragu mendorong baskom daging ke depan. Aku langsung berbalik dan pergi. Aneh, harimau gendut ini hari ini tidak beres. Laozang bergumam sambil pergi. Aku menahan air liur dan mulai bergerak. Kandang memang tidak besar, namun cukup untuk lari bolak-balik. Aku berlari dari ujung sini ke ujung sana. Lalu tiba-tiba berbalik dan berlari kembali. Berulang kali, lemak bergoyang-goyang di tubuhku. Setiap langkah terasa sangat berat. Namun aku mengertakkan gigi bertahan. Kalau lelah berlari aku memanjat pohon buatan itu. Mengaitkan kaki depan pada batang. Menyeret tubuhku naik dengan paksa. Bagi diriku sekarang ini benar-benar siksaan. Pengunjung yang menonton semakin banyak. Lihat cepat harimau gendut itu sedang lari. Astaga, dia bahkan bisa memanjat pohon. Apa dia sedang diet? Imut sekali, cepat rekam video. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan manusia ini. Di sela latihan, pandanganku menembus pagar, mengunci 2 target. Yang pertama buaya muara di gedung reptil. Panjangnya mencapai 5 meter. Seharian berjemur di batu buatan malas bergerak. Di kehidupan sebelumnya justru makhluk inilah yang setelah bermutasi menjadi naga sungai Styx. Sisiknya keras seperti besi. Satu gigitan menghancurkan 3 serigala mutan. Ia adalah ancaman nomor 1 yang harus kusirnakan. Yang kedua simpanse hitam di area primata. Jangan tertipu, sekarang ia hanya minta pisang pada pengunjung. Setelah mutasi akan menjadi gunung kebencian. Tenaganya luar biasa besar, dan kecerdasannya juga tinggi. Di kehidupan sebelumnya ia membantai seluruh area burung. 2 binatang ini harus dihabisi sebelum mereka bermutasi. Aku diam-diam menghitung dalam hati. Masih tersisa 99 hari menuju akhir dunia. Menjelang sore, aku sudah kelelahan tergeletak di tanah sambil terengah. Namun hatiku justru terasa sangat tenang. Selama aku terus bertahan, aku pasti bisa kembali ke wujud harimau ganas. Pada saat itu, ku tiba-tiba menyadari, mata buaya muara itu sedang menatap lewat celah di antara 2 area. Menatapku tanpa berkedip, tatapannya memancarkan keanehan yang sulit dijelaskan. 20 hari berikutnya, aku memaksa diriku sampai batas ekstrim. Setiap hari berlatih sejak sebelum fajar. Lari bolak-balik meningkat dari 10 set menjadi 50 set. Memanjat pohon dari sekadar naik menjadi mampu pull up di batang. Makanan dari penjaga hanya kumakan sepertiganya. Khusus memilih daging tanpa lemak dan jeroan. Semua paha ayam berlemak kuabaikan. Laozang panik setengah mati. Mengira aku sakit, bahkan memanggil dokter hewan untuk memeriksaku. Hasilnya tidak ada masalah sama sekali. Angka di timbangan turun dengan cepat. Dari 160 kilo turun ke 150 kilo. Lalu ke 140 kilo. Lemak di perut menghilang. Garis otot kembali terlihat. Aku bisa merasakan. Daya ledak yang lama hilang sedang kembali ke tubuhku. Pagi hari ke-21. Aku berdiri di tepi kolam menatap pantulanku sendiri. Harimau gemuk berkilap itu sudah menghilang. Sebagai gantinya berdiri seekor pemangsa ramping dan kuat. Aku mencoba menerkam. Kecepatannya lebih dari 2 kali lipat sebelumnya. Bagus, sudah waktunya bergerak. Aku mulai mengamati pola patroli. Petugas keamanan setiap malam pukul 11 dan dini hari pukul 3. Masing-masing berpatroli 1 kali. Kamera pengawas mencakup sebagian besar area. Namun ada 1 titik mati. Di sisi barat Gunung Harimau terdapat pagar kawat tua. Karena sepanjang tahun tertutup ranting pohon, kamera tidak bisa merekam. Dan pagar kawat itu sudah lama berkarat. Beberapa hari ini aku diam-diam mengujinya dengan cakar. Asal diberi tenaga bisa langsung robek. Kesempatan datang pada malam hari ke-25.
Perakiraan cuaca ternyata benar. Hujan badai turun tepat waktu. Guru menggelegar. Kilat menyinari seluruh kebun binatang menjadi pucat. Cuaca seperti ini, sistem pengawas paling mudah bermasalah. Petugas keamanan juga tidak akan berpatroli teliti di tengah hujan. Pukul 2 dini hari, aku mulai bergerak, memanfaatkan gemuruh petir sebagai penutup. Aku menghantam pagar kawat itu dengan seluruh tenaga. Kawat berkarat itu langsung putus. Aku menerobos keluar. Air hujan menghantam tubuhku. Dingin menusuk tulang. Namun darahku justru mendidih. Mengikuti rute yang sudah kuamati sebelumnya. Aku menghindari semua kamera. Melintas area seperti bayangan hitam. Langsung menuju gedung reptil. Kolam buaya berada di area terbuka. Saat ini seharusnya ia sedang beristirahat di bawah air. Aku menyelinap masuk ke air tanpa suara. Air kolam yang dingin membuatku menggigil. Namun segera bisa beradaptasi. Dengan bantuan cahaya kilat, ku melihat makhluk raksasa itu. Ia tenggelam di dasar air tanpa bergerak. Harus membunuhnya dengan satu serangan. Aku menarik napas dalam-dalam. Menyelam ke bawah dengan keempat kaki mengayuh di air. Perlahan mendekat. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Tepat saat aku bersiap melancarkan serangan. Buaya itu tiba-tiba membuka mata. Ia sebenarnya sudah terjaga. Sempat berpikir panjang. Aku langsung menerkam keras. Menggigit kuat tengkuknya, buaya itu meronta dengan ganas. Ekor seperti cambuk baja menghantam tubuhku. Sakitnya hampir membuatku melepas gigitan. Kami berguling di bawah air. Paru-paruku hampir meledak, namun aku tahu tidak boleh melepas. Ini satu-satunya kesempatan. Ia mencoba melepaskanku. Aku menekannya dengan berat badanku. Ia berusaha naik ke permukaan. Aku menyeretnya mati-matian ke bawah. Ingatan dari kehidupan sebelumnya memberitahuku. Seberapa ganas pun buaya tetap butuh bernapas. Aku bisa menahan napas lebih lama darinya. Tuh keunggulanku. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Perlawanan buaya itu semakin melemah. Akhirnya benar-benar tidak bergerak. Aku melepaskan gigitan, menyeret tubuhnya naik ke permukaan. Mengambil napas besar. Hujan masih turun. Guru masih bergema. Tidak ada yang menyadari apa yang terjadi di sini. Aku meninggalkan beberapa bekas cakaran di tubuh buaya. Lalu menggosokkan darah di batu tepi kolam. Menyamarkan seolah ia merangkak naik ke darat. Lalu terpeleset dan mati terjatuh. Setelah semua itu selesai, aku segera pergi. Aku kembali ke Gunung Harimau lewat jalur semula. Mengatur ulang pagar kawat agar tampak seperti tidak pernah disentuh. Saat kembali ke kandang, hari hampir terang. Seluruh tubuhku basah kuyup. Aku berbaring di sudut sambil pura-pura tidur. Keesokan paginya, terdengar teriakan kaget penjaga dari gedung reptil. Aku mengintip lewat jeruji. Beberapa staf mengerumuni kolam buaya sambil berdiskusi. Mungkin karena sudah tua, saat naik ke darat malam hari terpeleset lalu tenggelam. Atau mungkin ketakutan oleh petir. Sungguh disayangkan. Aku memejamkan mata, diam-diam menghitung dalam hati. Masih tersisa 75 hari menuju akhir dunia. Target berikutnya simpanse hitam. Namun yang tidak ku ketahui, di area primata, simpanse hitam itu dari kejauhan menggeram rendah ke arahku dengan gelisah. Kematian buaya memicu reaksi berantai. Keesokan harinya, kepala kebun binatang memimpin pemeriksaan semua area. Fokus pada pengecekan potensi bahaya. Aku melihat mereka berulang kali memeriksa area kolam buaya, dan juga memeriksa rekaman kamera. Untungnya pada malam hujan deras itu, sistem pengawasan memang mengalami gangguan. Sebagian besar rekaman hanya berisi gangguan visual. Akhirnya mereka hanya bisa menyimpulkan sebagai kecelakaan. Namun kebun binatang tetap meningkatkan kewaspadaan. Patroli ditingkatkan dari 2 kali menjadi 4 kali. Setiap area dipasangi kamera baru. Bahkan titik buta di sisiku juga tertutup. Yang lebih merepotkan, para penjaga mulai memperhatikan kondisi setiap hewan dengan ketat. Lao Zhang setiap hari mengamatiku setengah jam di luar kandang. Aku harus jauh lebih berhati-hati. Yang paling membuatku gelisah adalah simpanse hitam itu. Namanya King Kong. Dia adalah bintang kebun binatang. Bisa berkomunikasi dengan penjaga menggunakan bahasa isyarat. Kecerdasannya setara anak 5 tahun. Sejak buaya itu mati, dia menjadi sangat mudah marah. Setiap kali aku melewati jalan kecil dekat area primata, dia selalu berlari ke dinding kaca dan memukulnya dengan liar. Mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Tatapannya penuh kewaspadaan dan permusuhan. Dia merasakannya. Naluri binatang memberitahunya bahwa aku adalah bahaya. Ini sangat berbahaya. Jika dia terus membuat keributan seperti ini, cepat atau lambat akan menarik perhatian. Aku harus membuat semua orang percaya bahwa aku hanya seekor harimau biasa. Tidak berbahaya bagi manusia, sama sekali tidak mengancam. Maka aku mulai berakting. Aku menolak makan. Seharian hanya berbaring di sudut tanpa bergerak. Lao Zhang menjadi panik. Segera memanggil dokter hewan. Dokter hewan melakukan pemeriksaan menyeluruh padaku. Mengukur suhu, mendengar detak jantung dan mengambil darah. Sibuk seharian penuh. Semua indikator normal. Mungkin masalah emosional. Harimau juga bisa depresi. Akhir-akhir ini cuaca buruk. Pencahayaan kurang. Disarankan menambah waktu aktivitasnya. Aku bekerja sama dengan berpura-pura lemah. Bahkan berdiri pun sempoyongan. Lao Zhang merasa sangat kasihan.
Dia khusus menyiapkan daging sapi terbaik untukku, bahkan meletakkan mainan baru di kandang. Aku makan beberapa suap sebagai simbol saja, lalu terus berpura-pura sakit. Cara ini sangat efektif. Seminggu kemudian, semua orang mengira aku hanya mengalami penurunan suasana hati musiman. Bahkan kepala kebun binatang tidak lagi memperhatikanku. Petugas ruang kontrol melihat gambarku, hanya melirik sekilas, lalu berpindah ke layar lain. Namun hanya aku sendiri yang tahu. Setiap kali larut malam, apa yang sedang kulakukan? Pukul 3 dini hari, petugas patroli baru saja lewat. Aku pun terbangun dari tidur pura-pura. Aku berjalan ke sudut kandang. Di sana ada dinding semen yang kasar. Aku mengulurkan cakar kanan, menggosoknya keras-keras ke dinding. Krek-krek, suara kuku bergesekan dengan semen. Terdengar sangat menusuk dalam keheningan. Aku terus mengasahnya, hingga ujung cakar setajam pisau. Cakar kiri, cakar kanan, cakar belakang. Semuanya harus diasah sampai paling tajam. Setelah mengasah cakar, aku mulai berlatih menerkam dan menggigit. Menghadapi udara berkali-kali mensimulasikan serangan. Menghitung sudut tenaga terbaik, mencari posisi gigitan paling mematikan. Simpanse hitam bukanlah buaya, ia lincah dan sangat kuat. Dan juga cerdas. Aku harus melakukannya dengan satu serangan mematikan. Tidak boleh memberinya kesempatan melawan. Siang hari berpura-pura sakit, malam hari berlatih. Aku memaksa diriku sampai batas akhir. Masih tersisa 60 hari menuju akhir dunia. Sore hari itu, seperti biasa aku berbaring di kandang berpura-pura tidur. Tiba-tiba terdengar keributan dari area primata. Itu King Kong yang mengamuk. Dia menghancurkan dekorasi di dinding kaca, merobek mainan ban hingga menjadi potongan-potongan. Bahkan menyerang penjaga yang mencoba menenangkannya. Akhir-akhir ini dia semakin mudah marah. Apa dia juga sakit? Lebih baik diisolasi dan dia mati dulu. Jangan biarkan pengunjung mendekat. Aku mengintip lewat jeruji, tepat bertemu dengan tatapan King Kong. Terpisah ratusan meter, dia memperlihatkan taring ke arahku, mengeluarkan geraman rendah. Itu adalah tantangan perang. Aku menyipitkan mata dan juga memperlihatkan taring. Ayo, aku menunggumu, tapi bukan sekarang. Harus menunggu saat aku benar-benar siap. Malam pun tiba, aku terus mengasah cakar. Dinding semen sudah dipenuhi bekas cakaran dalam. Ujung cakarku memantulkan cahaya dingin di bawah sinar bulan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar pengumuman darurat dari pengeras suara. Perhatian semua bagian badan meteorologi mengeluarkan peringatan. 3 hari lagi akan ada puncak kunjungan libur besar. Disertai cuaca konvektif kuat. Mohon siapkan langkah pengamanan. Aku menghentikan gerakan. Detak jantungku meningkat. Kesempatan telah tiba. 3 hari berlalu dalam sekejap. Aku memanfaatkan waktu ini untuk mengamati medan berulang-ulang. Dari Gunung Harimau ke area primata, rute terpendek adalah melewati alun-alun tengah. Namun di sana kamera paling padat. Rute alternatif adalah memutar melewati Gunung Monyet, melewati area burung, lalu masuk dari pintu samping. Rute ini memiliki 2 titik buta kamera. Selama kecepatanku cukup, aku bisa tiba sebelum terdeteksi. Pada hari libur besar, kebun binatang dipenuhi lautan manusia. Pukul 10 pagi, jumlah pengunjung sudah menembus 5.000 orang. Alun-alun pusat dipenuhi orang tua yang membawa anak. Teriakan dan tawa terdengar di mana-mana. Petugas keamanan sibuk menjaga ketertiban. Sama sekali tak sempat memperhatikan ruang kontrol. Aku melihat jendela ruang kontrol. Hanya ada satu petugas berjaga. Masih menunduk bermain ponsel. Perakiraan cuaca sangat akurat. Awan gelap mulai berkumpul. Udara dipenuhi rasa pengap sebelum hujan deras. Inilah saat terbaik. Pukul 12 siang. De observasi Gunung Harimau penuh sesak. Sekelompok murid sekolah dasar berkunjung dipimpin guru. Menunjuk ke arahku. Bu guru harimau ini kurus sekali. Apa dia sakit? Dia hanya berbaring tidak bergerak membosankan sekali. Aku perlahan berdiri. Semua orang dengan antusias mengangkat ponsel. Aku berjalan ke depan dinding kaca. Itu adalah kaca temperet setebal 5 cm. Diklaim mampu menahan benturan 1 ton. Namun aku tahu titik lemahnya. Pada kehidupan sebelumnya saat kiamat meletus. Kaca ini retak dari sudut kiri bawah. Karena baut pengikat di sana sudah lama longgar. Aku hanya perlu menemukan posisi yang tepat. Dengan tenaga yang cukup kaca itu akan pecah. Aku mundur 10 langkah, merendahkan tubuh. Aku mengambil posisi menerkam. Para pengunjung mengira aku sedang beraksi. Mereka pun bersorak riuh. Guru segera menyuruh murid-murid mundur. Namun tak ada yang menganggap serius. Aku menarik napas dalam. Seluruh otot tubuhku menegang. Lalu aku menerjang ke depan. Bobot 300 jin ditambah hentakan lari penuh. Aku menghantam dinding kaca seperti peluru meriam. Target sudut kiri bawah. Benturan dahsyat membuat seluruh bangunan bergetar. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di kaca. Menyebar dari titik benturan ke segala arah. Aku tidak berhenti. Aku mundur beberapa langkah lalu menghantam lagi. Kedua kali, ketiga kali. Astaga, kacanya akan pecah, cepat lari. Jeritan terdengar di mana-mana. Kerumunan mulai kacau. Para orang tua menggendong anak dan berlari keluar. Ada yang terjatuh terinjak. Situasi langsung tak terkendali. Tugas keamanan berlari sambil berteriak ke radio. Cepat, terjadi insiden di Gunung Harimau. Kacanya akan pecah.
Cepat panggil senapan bius. Benturan keempat. Kaca akhirnya tak sanggup menahan. Seluruh dinding runtuh dengan keras. Aku menerjang keluar. Observasi dipenuhi jeritan. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Aku tidak menyerang siapapun. Aku langsung melompati kerumunan, menuju rute yang telah kurencanakan. Di belakang terdengar teriakan dan alarm keamanan. Namun aku sama sekali tidak peduli. Memutar melewati gunung monyet. Para monyet ketakutan oleh auraku lalu berlarian tercerai-berai. Melewati area burung. Burung-burung beterbangan panik, menutupi langit dan pandangan. Aku seperti kilat hitam, menyusup di tengah kekacauan. Dalam 30 detik aku menempuh 200 meter. Di depan adalah pintu samping area primata. Pintu itu terbuka sedikit. Penjaga lupa menutupnya saat mengevakuasi pengunjung. Aku menghantam pintu itu dengan kepala, lalu menerobos masuk ke dalam area. Di dalam area primata, terdapat sebuah bangunan indoor yang sangat besar, meniru lingkungan hutan hujan tropis. Pepohonan tinggi dan sulur tanaman, serta tali untuk simpanse memanjat. Saat ini kosong tanpa orang. Semua pengunjung sudah dievakuasi. Aku menghentikan langkah, menatap sekeliling dengan waspada. Tiba-tiba terdengar geraman rendah dari atas. Aku mendongak dengan cepat. Kulihat King Kong jongkok di cabang pohon setinggi 5 meter. Menatapku dari posisi lebih tinggi. Tubuhnya lebih besar dari yang kubayangkan. Ototnya mengeras. Kedua lengannya sebesar batang pohon. Di tangannya masih menggenggam sebatang besi. Itu adalah alat latihan yang biasa digunakan penjaga. Kini diperlakukannya sebagai senjata. Kami saling menatap. Udara seolah membeku. King Kong tiba-tiba membuka mulut, memperlihatkan taring yang tajam, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Itu jelas merupakan tantangan perang. Sekaligus peringatan terakhir. Aku pun mengem seperti harimau. Suara itu bergema di dalam bangunan tertutup. Dari kejauhan terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Petugas keamanan datang membawa senapan bius. Waktu yang tersisa untukku tidak banyak. Aku membungkukkan tubuh. Ekor menegang lurus, siap sepenuhnya untuk bertarung. King Kong melompat turun dari pohon, mendarat mantap sekitar 10 meter di depanku. Ia mengangkat tongkat besi, mengambil posisi menyerang. Raja segala binatang melawan penguasa primata. Pertarungan ini hanya akan berakhir dengan kematian.